Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Saya Doni, di sini saya akan sedikit membagi ilmu mengenai bagaimana suatu monitoring dengan adanya bantuan suatu perangkat di mana kita nanti akan menggunakan perangkat ESP32 yang akan memonitoring adanya bantuan dengan sensor DHT11, yaitu sensor yang mana kita bisa mendeteksi adanya suhu dan kelembapan. Meskipun tidak pakai DHT, mungkin teman-teman kalau misalnya punya sensor yang lain bisa untuk nanti dimonitoring. Tapi secara dasar nanti kita akan belajar menggunakan sensor DHT11. Nantinya juga untuk lebih mudahnya saya akan menggunakan juga pihak ketiga, yaitu Node-RED, di mana Node-RED ini akan mengirimkan data atau menampilkan data secara sementara tapi tidak tetap, sehingga data yang nanti dikirimkan akan dikelola oleh Node-RED tapi hanya sementara saja dan kita bisa melihat data tersebut. Lebih dari itu, kita nanti akan juga belajar menggunakan MQTT, di mana MQTT sendiri adalah suatu perangkat gratis yang digunakan untuk mengirimkan data. Nah, nanti kita akan menggabungkan antara MQTT dan juga Node-RED. Lebih jelasnya, mari kita simak video bersama-sama, dan jika ada pertanyaan ataupun komen ataupun saran sebagainya bisa komen di bawah sehingga kita bisa belajar bersama. Oke, kita akan bahas tentang komponen apa saja yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Pada percobaan kali ini saya menggunakan ESP32. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, maaf blur ya, ESP32. ESP32 ini banyak macamnya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu macam dari ESP yang kalian gunakan. Karena kalau misalnya teman-teman salah dalam memilih ESP32 ini, teman-teman juga nanti akan salah mengkonfigurasikan pin. Karena banyak sekali ESP yang beredar di masyarakat. Ada ESP yang mungkin pinnya belum update ataupun sudah update. Nah, yang kedua ini saya menggunakan DHT11. Nah, DHT11 ini salah satu sensor yang banyak digunakan untuk mahasiswa praktikum ya. Jadi mungkin bisa beli di toko hijau ataupun toko-toko yang lain karena memang sangat banyak digunakan untuk praktikum. Nah, ini maaf ya karena kurang jelas mungkin. Yang ketiga adalah saya menggunakan kabel jumper. Nah, kabel jumper ini adalah kabel yang sering digunakan untuk melakukan praktikum, dimana seperti selang ya kabel jumper itu menghubungkan aliran arus yang ada pada komponen, dimana kalau misalnya memang memerlukan arus yang bernilai positif ataupun negatif itu bisa langsung digunakan kabel jumper ini. Jadi saya hanya memakai 3 buah karena memang pada DHT11 ini ada 3 pin, yaitu pin sinyal, ada pin negatif dan positif. Dimana nanti kalau saat konfigurasi pada ESP, dimana ESP ini kan nanti menggunakan Arduino, program Arduino IDE. Jadi nanti harus ada library dari DHT11 ini. Jadi perhatikan bahwa memang DHT11 ini memiliki library yang khusus. Jadi harus perhatikan juga bahwa teman-teman memilih dengan tepat. Kalau misalnya memang library-nya kurang tepat, nanti ketika compiling maka tidak bisa atau tidak sukses. Nah, yang terakhir saya menggunakan bantuan adanya protobot. Yang putih-putih ini yang saya menajamkan komponen yang lain. Nah, ini adalah namanya protobot. Protobot sendiri adalah suatu komponen yang membantu suatu teknisi untuk menyambungkan dengan mudah antar satu komponen dan komponen lain. Jadi dalam protobot ini dia bisa mengalirkan listrik dari atas ke bawah, ini dari ini vertikal ya. Jadi listriknya ini misalnya kalian memiliki listrik positif di sini, maka nanti dari atas ke bawah ini juga positif, kecuali dipisahkan dengan adanya ini sekat ini. Nah, berbeda juga nanti bagian sisi kanan dan kiri teman-teman. Nah, sisi kanan dan kiri ini kebalikannya. Jadi ketika kalian memiliki tegangan positif di sini, maka dia akan naik ke atas, bukan ke samping lagi. Nah, itu hal-hal dasar yang perlu diperhatikan dalam penggunaan protobot. Saya yakin bahwa teman-teman lebih
expert lah untuk mengetahui bagian komponen-komponen yang saya gunakan kali ini. Nah, mungkin ini menjadi pengetahuan dasar saja bahwa memang ESP, DHT, kabel jumper, dan protobot ini sangat berguna ketika kalian nanti melakukan praktikum-praktikum sederhana seperti yang akan kita buat hari ini. Terlebih itu mungkin teman-teman kalau misalnya tidak mempunyai ESP32 dapat menggunakan komponen lain seperti Arduino dengan tambahan wireless dengan modul WiFi, karena memang apa yang kita gunakan nanti atau kita praktikkan nanti harus terpaut dengan adanya WiFi. Ataupun kalau misalnya teman-teman tidak punya ESP32 bisa menggunakan ESP8266. Jadi ESP8266 ini memang tidak sekencang dari ESP32 tapi masih bisa digunakan sama seperti penggunanya ESP32. Nah, itu 4 komponen utama yang akan kita gunakan. Nanti kita akan membahas juga tentang apa saja software pendukung untuk kita memodifikasi ini sebagai monitoring. Oke teman-teman, mari kita simak sama-sama penjelasan selanjutnya. Oke teman-teman, saatnya kita mulai pengaplikasian apa saja yang perlu dipersiapkan dalam proses software, tidak hanya komponen hardware saja. Dari gambar sini tertampil bahwa ini adalah komponen secara hardware. Saya menggunakan pin 22 sebagai pengaplikasiannya, dimana nanti kita juga akan belajar mengenai beberapa software pendukung. Nah, yang pertama kita akan mencoba dulu untuk proses penghidupan MQTT, dimana biasanya menghidupkan MQTT ini melewat CMD. Nah, saya biasanya menggunakan run as administrator untuk mempermudahkan saya sendiri aja untuk menghidupkan MQTT. Nah, biasanya kita tulis net start Mosquito. Nah, tertulis bahwa the request service has already been start. Jadi memang sudah muncul ya, sudah mulai ya. Ini jadi Mosquito ini jarang saya matikan, tapi kalau misalnya memang tidak dipakai bisa dimatikan dengan fungsi net stop Mosquito. Nah, nanti selanjutnya kita akan coba dulu proses wiring untuk dimasukkan ke adanya Arduino IDE. Kita mau buka Arduino IDE terlebih dahulu. Arduino IDE. Nah, kita akan menunggu, sembari menunggu saya akan menancapkan ESP ini ke laptop. Nah, sebelum saya masuk ke komponen utama saya akan coba terlebih dahulu untuk mengupload program untuk memastikan bahwa DHT ini bisa berjalan atau tidak, sehingga nantinya ketika sudah bisa berjalan kita tidak perlu mengotak-atik lagi, tinggal mengupload dengan tambahan MQTT. Nah, ini adalah basic programnya untuk DHT11. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen program ini bisa berjalan juga di device kalian, pastikan komponennya sudah benar, wiringnya sudah benar, dan diperhatikan bahwa tidak ada kerusakan pada semua bagian-bagian dari komponen yang kita punya. Saya akan cantumkan untuk apa saja program, apa saja wiring yang ada pada percobaan kali ini, supaya kita bisa mencoba di rumah dan sama-sama belajar. Nah, saya akan pastikan bahwa ini sudah tertancap ya, sudah masuk ke COM3, sudah menggunakan ESP from DA modul. Di sini saya menggunakan adanya library DHT.h, di mana kemarin saya sudah melihat bahwa saya menggunakan library DRF robot. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung yang mana, atau mungkin ketika teman-teman mencoba menggunakan DFT robot gagal, teman-teman bisa mencoba yang lain. Jadi mungkin sembari belajar sembari mencoba ya. Saya akan mengupload terlebih dahulu programnya. Nah, saya upload. Nah, karakteristik unik pada ESP32 ini adalah ketika misalnya mengupload nanti, teman-teman harus menekan adanya tombol di bagian kiri ini. Nah,
Supaya apa? Supaya nanti program sukses untuk mengupload. Kalau misalnya tidak dipencet bagaimana, Mas? Ya mungkin nanti terjadi kegagalan dan mungkin teman-teman perlu mengulangi lagi untuk saat proses nanti penekanannya. Nah, bisa dilihat di sini masih proses compiling. Jadi proses compiling ini tidak perlu ditekan terlebih dahulu. Nanti ketika proses uploading itu teman-teman harus dengan wajib menekan tombol yang ada di kiri sini. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain, ada yang seperti Arduino lah. Arduino tidak perlu ditekan bagian kiri, tombol kiri ini. Tapi untuk ESP32 khususnya punya saya yang versi lama harus dengan proses penekanan. Nah, kita akan tunggu proses uploadingnya berjalan. Nah, pada gambar sudah uploading, kita tekan. Terlihat connecting. Kita tekan. Nah, sudah ada muncul sampai waiting at bla 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 bla, itu sudah bisa. Dan tulisan done uploading. Kita akan serial monitor terlebih dahulu apakah nilainya sudah tertampil atau belum. Oh, di sini tulisannya none atau kelembapan none, berarti mungkin ada kesalahan pada program. Mari kita cross check. Nah, sembari kita meng-cross check, pastikan bahwa tidak terjadi kesalahan pada mungkin pin ataupun ada komponen lain. Nah, ini sambil belajar ya teman-teman. Kesalahan saya ini adalah di bagian saya upload pada pin 22, tapi pada program saya adalah pin 2 aja. Jadi ini adalah salah satu hal yang diperlukan seorang programmer Arduino untuk bisa mengerti bahwa apa sih kesalahan yang ada pada program, apa sih kesalahan pada komponen. Nah, mungkin ini adalah suatu pembelajaran yang nantinya bisa kita pelajari lebih lagi ketika kita belajar suatu Arduino pemrograman dan sebagainya. Sama ketika kita belajar, pasti tidak pertama-tama kita tidak akan langsung bisa oke, tapi harus ada proses yang kita lalui untuk mencapai suatu hal yang sempurna. Meskipun itu sulit, tapi ya namanya belajar, kita harus terus melangkah. Nah, kita akan tunggu terlebih dahulu sampai uploading. Sudah berhasil, kita akan melakukan serial monitor. Sudah tertampil ya teman-teman bahwa suhu yang ada pada ruangan saya itu 30 derajat 30,3 dan kelembapannya adalah 80%. Nah, ini akan kita coba juga dengan menutup bagian DHT 11-nya. Apakah ada perubahan? Ya, mulai naik dari 80 tadi 79, 83, 84, 85, 86. Berarti menunjukkan bahwa keadaan komponen ini dalam keadaan normal. Karena ketika kita mungkin teman-teman kalau misalnya ada korek ataupun dan sebagainya bisa dilakukan percobaan, tapi tetap harus berhati-hati karena komponen elektronika adalah komponen yang sangat-sangat sensitif terhadap suhu, mungkin suhu yang berubah ataupun dan sebagainya, sangat-sangat sensitif. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Selanjutnya yang kedua adalah nanti saya akan mengupload suatu nilai dengan bantuan MQTT. Nah, karena ini sudah saya sudah membuat program dengan MQTT, di mana pada program ini kita harus menyiapkan adanya library Wi-Fi dan library MQTT. Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai program yang setelah saya buat. Nah, program yang telah saya buat ini menggabungkan beberapa hal. Nah, di sini ada mungkin pin yang sudah saya buat. Ini ada SSID dan password. Nah, SSID dan password ini sudah saya sesuaikan dengan apa WiFi yang saya punya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya WiFi yang lain bisa diganti dengan password dan ID dari WiFi kalian. Yang ketiga adalah MQTT server. Nah, MQTT server ini biasanya kita ketahui dari WiFi kita. MQTT server ini biasanya kita ketahui dari WiFi kita. Nah, di sini ada tulisan IP for address. Jadi ini adalah IP yang harus kita cantumkan pada program MQTT kita untuk bisa mengirimkan data pada laptop ataupun pada database yang kita gunakan sebagai penyimpan data sementara. Nah, yang ketiga adalah
yaitu public, MQTT public. Nah, MQTT public ini berguna sebagai wadah untuk teman-teman bisa memilah. Misalnya kalian mempunyai 4 sensor. Nah, berarti mungkin sensor yang pertama digunakan untuk MQTT public 1. Untuk sensor kedua MQTT topic 2 dan lain sebagainya, sehingga teman-teman bisa memilah dengan jelas nilai ini untuk apa, nilai ini untuk apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa kalian baca, nanti saya kirimkan lewat link yang ada di bawah nanti. Ini adalah beberapa fungsi seperti void, seperti while, ada callback, ada reconnect, dan sebagainya. Nah, di sini sesuai dengan apa yang telah saya pelajari, bahwa nantinya saya akan mengirimkan data secara langsung. Yang mana secara langsung itu nanti MQTT mengirimkan data, yaitu nilai kelembapan dan nilai suhu, di mana hanya dipisahkan oleh koma. Nah, kenapa harus dipisahkan dengan koma? Nanti kita akan belajar itu nanti pemisahan dengan function di Node-RED. Semoga teman-teman jangan bosan, kita sama-sama belajar terus nanti sampai akhir apa saja sih yang harus kita buat untuk bisa belajar menggunakan monitoring dengan ESP dan juga Node-RED. Begitu. Jika misalnya teman-teman sudah sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, maka upload saja. Sudah saya upload di sini teman-teman. Jadi bisa dilihat bahwa ini adalah ESP sedang menghubungkan dengan adanya MQTT. Dia mengirimkan data 10 detik sekali. Nah, jadi MQTT ini akan saya kirimkan setiap 10 detik sekali untuk memastikan bahwa nantinya data akan terkirim secara kontinu. Nah, jadi jangan bingung kalau misalnya nanti lampunya berkedip ini. Ini menandakan bahwa ESP sudah terhubung kepada adanya MQTT. Atau kalau misalnya teman-teman ragu, bisa melalui serial monitor. Nah, samakan baud rate terlebih dahulu. Kita lakukan proses flashing dulu. Connecting to modern. Jadi dia mengkonekkan kepada WiFi. Nah, dia sudah connect ke MQTT. Nah, nantinya kita akan melihat bagaimana proses data ini terkirim ya teman-teman. Nah, kita akan coba masuk kepada proses penghidupan adanya Node-RED terlebih dahulu. Kita masukkan CMD, kita tulis Node-RED. Nah, ini syarat untuk bisa menghidupkan Node-RED. Untuk mematikan tinggal di close saja. Nah, ini sudah terlihat welcome to Node-RED. Nah, sudah ada, maka saya akan tinggal langsung menuliskan Node-RED. Nah, atau kalau misal teman-teman yang pertama kebingungan, teman-teman bisa buka saja di MQTT.2/ ini. Jadi beda ya setiap komputer. Pastikan teman-teman mengikuti ini saja supaya bisa connect ke dashboard dari Node-RED. Nah, saya akan memastikan bahwa sudah bisa atau belum dengan cara melakukan proses connecting terlebih dahulu. Saya akan membuat new terlebih dahulu. Saya tulis MQTT ini, MQTT in. Saya akan melakukan debugging. Saya konekkan ini. Saya isi nanti dengan MQTT topiknya. Pastikan ini sudah sesuai nanti dengan tadi server yang kita pilih. Kita kirimkan, kita done, kita deploy, kita confirm dulu, selanjutnya kita lihat di debug. Nah, jika sudah saya melakukan connecting, ini di debug, akhirnya saya lihat di proses ini. Nah, bisa terlihat bahwa nilainya sudah muncul teman-teman. Nah, bisa lihat nilainya sudah muncul. Nah, nanti kita akan gunakan suatu fungsi untuk memisah bahwa nilai ini adalah nilai temperatur, nilai ini nilai adanya nilai suatu suhu, sehingga nanti kita mudah dalam proses pengaplikasiannya. Sebelumnya saya sudah membuat suatu ini adalah suatu blog yang sudah saya buat, di mana blog ini sebenarnya bisa kita aplikasikan lagi, tapi mungkin kalau saya buat dari awal terlalu panjang. Nah,
Jadi intinya kita menggunakan paling tidak 5 ya, 5 di sini 5 suatu function di Node-RED, yaitu MQTT-in, ada juga function sendiri, ada juga nanti yang namanya change, yang selanjutnya ada debug buat melihat atau untuk melihat suatu nilai yang ada di sisi kanan ini. Yang kelima ya, ternyata ada ini, ada gig, nanti ada chart, dan juga nanti ada teks. Maaf, berarti ternyata ada sekitar 7 function yang akan kita buat. Nah, di sini adalah function yang sudah saya sediakan. Ya, jadi teman-teman bisa nanti ikuti saya satu persatu apa saja sih kegunaan dari function ini, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama function MQTT-in. Nah, MQTT ini adalah berguna sebagai function pengirim data yang sudah saya jelaskan tadi. Harus disesuaikan dengan topik dan juga server yang kita gunakan. Yang kedua adalah nanti kita akan melakukan proses function. Function sendiri berisi apa sih? Nah, function sendiri berisi, bisa dibaca di sini teman-teman. Nah, saya membagi suatu nilai dari MQTT-in tadi menjadi 2 nilai dengan dipisahkan adanya koma. Hal itu mengapa tadi saya jelaskan bahwa saya menggunakan koma sebagai pemisah, karena nanti dia hanya akan mendeteksi suatu nilai, 2 nilai ini terpisah dengan koma. Nah, koma pertama itu yaitu temperatur, dan koma kedua itu humidity atau kelembapan, yang artinya adalah saya menggunakan array. Nah, bisa dibaca di sini, kalian bisa stop juga videonya apa penjelasan dari function yang telah saya buat. Selanjutnya saya ada nilai suhu. Nah, nilai suhu ini kan tadi saya mengambil nilai dari function untuk saya masukkan ke nilai suhu. Nah, jadi tadi kan saya sudah mengubah array 1 yaitu temperatur dan array 2 yaitu humidity. Nah, array 1 tadi saya ambil karena saya tadi tulis temperatur, saya juga ambil namanya temperatur di sini. Dan yang kedua adalah humidity. Nah, ini adalah humidity. Nah, selanjutnya saya sudah membuat suatu dashboard yang berguna sebagai mempermudah kita untuk memproses. Nah, memproses ini biasanya kita tekan tab saja, kita nanti bisa edit. Nah, kita namakan apa? Nah, sedangkan saya sudah membuat yaitu contoh ujian ini dengan edit. Nah, bisa kita ganti dengan ujian saja. Nah, kita nanti tambahkan grup ini, maka akan tertampil nanti. Misalnya ini kita tambahkan grup nanti, berarti nanti akan tertampil grup 1, grup 2, dan grup 3. Sedangkan saya hanya 2 function, yaitu suhu dan kelembapan. Sehingga suhu dan kelembapan ini sudah saya sesuaikan. Dan ketika kita tekan suhu ini, nah kita memilih ujian dan suhu. Nah, nanti otomatis dia akan memproses masuk kepada bagian di dashboard ini. Dan jangan lupa kita juga harus menyeting maksimal range-nya berapa dan minimal range-nya berapa, sehingga kalau misalnya suhu kita hanya 70 derajat, mengapa kita pakai range 1000? Maka terlalu jauh. Kita harus melakukan suatu sistem yang simple, mungkin 0 sampai 100 dan lain sebagainya. Ini lebih simple, sehingga kita bisa melakukan proses dengan lebih mudah secara monitoring. Kita mau coba lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti apa, kita lihat di dashboard, dan saya pencet ke sisi pojok ini. Hasilnya ini adalah program saya yang dahulu. Jadi ada beberapa program yang saya sudah lakukan. Kita tinggal pencet ini dan contoh ujian saja. Nah, ini adalah nilai yang sudah bisa kita lihat hasil dari pengiriman dari MQTT yang saya punya. Coba kita tutup nilainya, apakah berubah? Nah, sudah mulai berubah ya teman-teman.
Nah, sudah mulai berubah juga. Saya akan tampilkan hasilnya juga dengan kamera supaya lebih percayalah apa yang menjadi percobaan kita pada hari ini. Nah, ini adalah hasil dari percobaan kita. Saya tutup. Teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan dari penggunaan MQTT dan juga serial in atau serial out? Jadi ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Nah, kelebihan dari MQTT ini adalah kita dapat menjangkau atau mengirimkan data ke seluruh bagian asalkan dalam satu WiFi yang sama. Jadi misalnya saya akan perlihatkan ini, saya akan cabut terlebih dahulu dan saya akan masukkan kepada kabel data yang saya punya, kepala charger ini. Dia akan in, meskipun tidak tertancap di laptop, tapi dia bisa mengirimkan data. Nilainya sudah tertampil berubah di sini teman-teman. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan, kita harus menekan flash terlebih dahulu sehingga nilainya tertampil dengan jelas. Nah, ini nilainya teman-teman. Saya akan melakukan uji coba di kamar yang ber-AC sehingga kita bisa membuktikan bahwa ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Kita coba terlebih dahulu ya. Dapat dilihat di sini saya sedang memindahkan adanya suatu proses dari ruangan yang tidak ber-AC menjadi ruangan ber-AC, di mana saya ingin membuktikan bahwa apa yang saya lakukan benar-benar berubah ataupun benar-benar terkirim datanya. Nah, di sini saya mulai menginstalasi untuk menancapkan suatu ESP dengan bantuan kepala charger. Dapat terlihat data sudah terkirim, tapi untuk memastikan saya menekan tombol flash untuk menunggu beberapa saat dan juga nanti melihat bahwa data sudah benar-benar terkirim. Sebenarnya untuk melihat data benar-benar terkirim bisa melalui HP atau melalui perangkat yang terhubung dengan satu jaringan. Nah, itu sebenarnya lebih simpel. Tapi mungkin nanti di akhir video saya akan memberikan suatu tutorial lebih lanjut mengenai prosesnya. Jadi terlihat bahwa nilai sudah berubah teman-teman. Nah, itu adalah suatu konsep MQTT. Dengan mudah kita bisa memindahkan suatu sensor, kita bisa mengirimkan suatu nilai sensor dengan mudah dari luar asalkan pada lingkup suatu WiFi yang sama. Oke teman-teman semuanya, jadi saya akan buktikan sedikit mengenai bagaimana jika saya menggunakan HP sebagai perangkat untuk melihat monitoring saya, di mana saya sudah terhubung pada satu jaringan yang sama teman-teman, dan juga saya menekan memasukkan suatu alamat di mana alamat ini berisi server yang kalian punya di titik 2.1880/UI. Nah, nanti akan tertampil beberapa tampilan sama seperti di dashboard yang telah kita buat. Nah, kita tekan contoh ujian, mungkin agak susah ya. Nah, tampil seperti ini teman-teman. Nah, nilainya sudah bisa dilihat. Semoga teman-teman bisa melihat dengan jelas karena memang sedikit sulit untuk menampilkan pada handphone ini. Nah, begitulah tutorial ataupun sedikit ilmu tentang bagaimana kita bisa monitoring data dengan bantuan adanya ESP32, yaitu microcontroller yang kecil tapi powerful, dan juga dibantu adanya sensor-sensor yang mungkin teman-teman bisa beli di sana. Tidak hanya sensor di HT11, bisa sensor cahaya, bisa sensor jarak dan lain sebagainya, dan juga dibantu adanya Node-RED dan juga MQTT. Nah, semoga dengan video ini kita sama-sama bisa belajar dan sama-sama, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau masukan bisa komen di bawah sehingga kita sama-sama bisa maju.
Dan juga saya akan sertakan link untuk kita belajar tentang program yang telah saya buat, dan juga ada wiring yang saya buat. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman bisa terus belajar dan semangat untuk belajar. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang berguna bagi sekitar kita. Terima kasih.